Pembahasan ekonomi global sekarang mulai berubah arah. Bukan lagi soal kapan suku bunga turun, tapi mulai masuk ke pertanyaan yang lebih menakutkan. Bagaimana kalau era uang murah memang belum kembali? Karena ketua baru The Fed akhirnya resmi dilantik. Dan ini bukan sekadar pergantian orang biasa. Kevin Warsh resmi menjadi Ketua Federal Reserve System di saat dunia sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Perang Middle East memanas, harga energi mulai sensitif, inflasi AS kembali naik, dan pasar obligasi global mulai gelisah. Masalahnya, Indonesia sekarang justru sedang mencoba bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah Indonesia sedang berusaha membuat biaya uang lebih murah, mulai dari dorongan penurunan bunga pembiayaan rakyat, suntikan likuiditas ke Himbara, dorongan kredit, sampai aturan D untuk menjaga dolar tetap berada di dalam negeri. Secara teori, tujuannya bagus, ekonomi dipercepat, kredit tumbuh, konsumsi bergerak. Tapi ada satu masalah besar, dunia global belum tentu mendukung. Banyak orang berpikir, ketua baru The Fed berarti bunga AS bakal cepat turun. Padahal logikanya tidak sesederhana itu. Karena tugas di Fed bukan membuat pasar saham bahagia, tugas utama mereka adalah menjaga inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan kepercayaan terhadap dolar AS. Dan disinilah latar belakang Kevin Warsh menjadi penting. Dia bukan datang dari dunia politik murni. Dia dibesarkan oleh kultur Wall Street, Mansion Banker, Morgan Stanley. Artinya, pola pikirnya sangat dekat dengan manajemen risiko, kredibilitas pasar obligasi, dan stabilitas sistem. Jadi meskipun banyak yang berharap dia lebih ramah pasar, bukan berarti dia akan sembarangan menurunkan suku bunga. Karena kalau inflasi belum selesai, The Fed justru takut kehilangan kontrol. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi AS. Sekarang coba lihat situasinya. Perang mulai mendorong risiko kenaikan energi. Harga minyak sensitif, supply chain global rawan terganggu. Kalau energi naik, inflasi bisa naik lagi. Dan kalau inflasi naik lagi, The Fed akan sulit longgar. Artinya, dolar bisa tetap kuat, obligasi Amerika Serikat tetap menarik, dan uang global menjadi lebih hati-hati. Nah, di titik ini Indonesia mulai terkena efeknya. Karena Indonesia sekarang sebenarnya sedang mencoba mendorong pertumbuhan lewat likuiditas. Tetapi realita di lapangan mulai menunjukkan sesuatu yang menarik. Dana besar justru banyak masuk ke obligasi. Bank swasta mulai lebih ketat memberi pembiayaan. Pelaku usaha mulai berhati-hati. Dan aturan D juga menambah tekanan bagi sebagian eksportir, walau mulai sedikit dilonggarkan. Artinya, apa? Masalah ekonomi hari ini bukan sekadar uang ada atau tidak, tetapi siapa yang masih cukup berani mengambil risiko? Dan itu dua hal yang berbeda. Pemerintah bisa mendorong likuiditas, tetapi pemerintah tidak bisa memaksa pasar menjadi percaya diri. Kalau dunia global sedang takut, perang, inflasi, dolar kuat, obligasi tinggi, maka uang cenderung mencari tempat paling aman, bukan tempat paling agresif. Makanya jangan heran kalau obligasi mulai menarik, bank lebih defensif. Dan kredit tidak seagresif narasi pemerintah. Karena pasar membaca risiko lebih cepat daripada pidato pejabat. Yang menarik, banyak orang masih memakai pola pikir lama. Kalau ekonomi melambat, ya tinggal turunkan bunga. Padahal dunia sekarang berbeda. Karena bank sentral global sedang terjebak di posisi sulit. Kalau bunga diturunkan terlalu cepat, inflasi bisa naik lagi. Dolar terguncang, obligasi kacau. Tapi kalau bunga tetap tinggi, ekonomi melambat, kredit tertahan, pertumbuhan tertekan. Dan Kevin Warsh masuk tepat di tengah dilema itu. Jadi ini bukan sekadar cerita. The Fed ganti orang. Ini cerita tentang dunia global yang mulai bergerak ke arah kehati-hatian. Dan itu berbahaya untuk negara berkembang yang sedang mencoba mempercepat pertumbuhan
Karena Indonesia ingin uang bergerak lebih cepat, kredit lebih murah, ekonomi tumbuh lebih agresif. Tetapi arah angin global justru sedang membuat semua orang semakin takut mengambil risiko. Dan mungkin itu sebabnya uang sekarang lebih nyaman diam di obligasi daripada dipakai ekspansi. Karena di tengah perang, inflasi, dan ketidakpastian global, keamanan mulai terasa lebih menarik daripada pertumbuhan. Menurut kalian, apakah dunia memang sedang menuju era uang mahal lebih lama? Atau pasar sekarang justru terlalu takut berlebihan?